Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, dan malam teman-teman. Di tengah hiruk-pikuk informasi, di tengah perkembangan zaman yang begitu pesat, kita seolah dituntut buat memahami diri sendiri. Ya seolah sih jika nggak memahami diri sendiri, kita bakal hanyut di aliran sungai yang kencang ini. Nah, untuk itu kita mau ngebawa pandangan dari Henry Bergson nih. Gimana sih pandangan dari Henry Bergson agar kita bisa memahami diri sendiri? Cara yang terbaik buat menjadi diri sejati itu kayak gimana sih gitu? Nah, di sini kita akan mulai dari biografinya. Silakan. Nama perkenalkan, nama saya Imran Haji Asah akan menyampaikan tentang biografi Henry Bergson. Dia adalah seorang filsuf Perancis yang hidup di akhir abad ke-19 dan awal abad ke-20. Dia lahir pada tahun 1859 dan meninggal pada tahun 1941 di usia 82 tahun. Pemikiran Henry Bergson termasuk unik di masa itu sebab nah, dia menggunakan alat berfikir yang biasanya banyak dipakai dalam tradisi agama-agama atau spiritual. Pemikiran Henry Bergson itu dikenal sebagai intuisionisme. Nah, kritik terhadap akal, menurut Bergson, akal bukanlah satu-satunya kemampuan manusia untuk mengenal realitas. Ada alat lain yang juga kita punyai selain akal dan panca indera. Hanya saja gara-gara pengaruh sains yang positivistik, kita menganggap bahawa pengetahuan yang valid hanya ada pada akal dan panca indera. Padahal kita masih punya nurani, naluri dan imajinasi, termasuk intuisi sebagaimana yang diangkat oleh Bergson. Dilanjut pembahasannya mengenai epistemologi Bergson. Bergson membagi dua ilmu pengetahuan, yaitu yang pertama pengetahuan diskursif dan kedua pengetahuan intuitif. Pengetahuan diskursif adalah pengetahuan yang diperoleh melalui analisis logika dan pemikiran rasional. Pengetahuan ini bersifat konseptual dan terstruktur, seringkali melibatkan penggunaan bahasa dan simbol untuk menjelaskan ide-ide. Bergson berpendapat bahwa pengetahuan diskursif cenderung membagi realitas menjadi bagian-bagian yang terpisah, sehingga dapat mengabulkan pemahaman yang lebih holistik. Terus, pengetahuan intuitif di sisi lain adalah pemahaman yang diperoleh melalui pengalaman langsung. Ini adalah bentuk pengetahuan yang lebih mendalam dan holistik di mana seseorang dapat merasakan esensi dari suatu hal tanpa harus membaginya menjadi bagian-bagian yang terpisah. Bergson percaya bahwa pengetahuan intuitif memungkinkan kita untuk memahami realitas dengan cara yang lebih kaya dan lebih kompleks. Ya, langsung aja dilanjut, dengan saya Zaki Haryuda, biasa dipanggil Yuda. Dan kali ini saya akan membahas tentang intuisi, akal, dan hubungan di antara keduanya. Yang pertama yang saya akan bahas adalah intuisi. Intuisi adalah pengetahuan yang muncul dari diri sendiri tanpa harus diupayakan atau diusahakan oleh akal. Menurut Bergson, intuisi tidak jauh beda dengan insting, tetapi itu hanya ada pada manusia ketika dalam keadaan sadar. Sedangkan insting itu sendiri hadir tanpa adanya kesadaran. Berikutnya ada akal. Akal itu adalah salah satu kemampuan manusia untuk berpikir secara logis. Dan selanjutnya saya akan membahas tentang hubungan di antara keduanya, yaitu di antara insting dan akal. Hubungan antara intuisi dan akal adalah seperti dua cara yang berbeda dalam memperoleh pengetahuan atau memahami sesuatu. Keduanya juga sama-sama penting, tapi bekerja dengan cara yang berbeda-beda, yaitu intuisi. Kalau semisal intuisi itu bekerja secara langsung atau spontan yang munculnya dari perasaan dalam diri atau pengalaman batin. Sedangkan akal itu sendiri bekerja secara bertahap, sistematis, dan melalui penalaran yang munculnya dari logika dan analisis kita sendiri. Berikutnya ada salah satu contoh dari intuisi. Salah satu contohnya itu seperti ini. Aku rasa ini adalah keputusan yang tepat
Nah, itu adalah salah satu contoh dari intuisi. Berikutnya ada contoh dari akal, yaitu seperti ini. Menurut data yang tercatat, semuanya sudah tepat. Nah, itu adalah salah satu contoh dari akal. Secara fungsional, intuisi bisa memberi petunjuk awal, sedangkan akal ikut serta untuk membantu memeriksa apakah intuisi itu benar atau salah. Nah, mereka itu selalu saling melengkapi satu sama lain. Oke, dilanjut sama aku, Hamid, dan aku akan jawab pertanyaan siapa sih manusia intuitif itu. Jadi manusia intuitif itu adalah mereka yang sejak awal merasa ada yang nggak beres sama dunia yang dijalanin orang-orang pada umumnya. Mereka itu nggak nyaman gitu hidup cuma berdasarkan logika dan panca indera. Ada sesuatu dalam diri mereka yang selalu bilang hidup itu nggak sesederhana itu gitu. Mereka lebih tertarik pada hal-hal yang nggak kelihatan, yang dirasa dan bukan yang dipikirin. Bukan karena mereka anti logika, tapi karena mereka sadar ada sisi lain dari realitas yang nggak semua orang mau lihat. Mereka nggak suka ikut-ikutan, peduli sama kerumunan. Prinsip hidupnya lahir dari pencarian sendiri, bukan dari ajaran yang ditelan mentah-mentah. Jalan yang mereka pilih bukan jalan yang nyaman. Karena kebenaran yang mereka temukan seringkali justru bikin mereka gelisah. Tapi walaupun gelisah, mereka tetap jalan terus. Karena kata hati itu lebih penting bagi mereka daripada kata orang. Mereka bukan antisosial, tapi tahu kapan harus menjauh. Kadang memang untuk mengerti dunia, kita harus keluar sebentar dari keramaian. Manusia intuitif bukan orang yang paling paham bukan orang yang paling paham teori, tapi mereka yang jujur sama dirinya sendiri dan dari kejujuran itulah lahir pencerahan. Oke teman-teman, balik lagi ke aku Zaki Diori Arvindo. Di sini kita akan ngebawa intuisi berkaitan dengan waktu bagi pandangan Henry Bergson. Waktu itu baginya dibagi dua. Ada waktu matematis, ada waktu murni, atau kita sebut aja durasi. Waktu matematis ini ya yang kayak di jam-jam, yang kayak ada di jadwal kita, itu terukur objektif. Kalau waktu murni, yaitu subjektif, itu spontan, tiap individu itu punya kesadaran tentang durasi ini, itu tuh ada lama, ada bentar. Ya seolah individu atau setiap subjek yang sadar itu memahami bahwa waktu itu bukan bilangan panjang atau pendek, bukan juga objektif, tapi lebih ke seberapa lama, seberapa sebentar. Pernah nggak sih ngerasain, tiba-tiba udah lulus nih, kok bentar banget ya? Nah itu durasi, sebagaimana yang dipahami oleh Henry Bergson. Lalu gimana sih pandangan kebebasannya? Dia memandang bahwa durasi itu spontan dan tidak mekanis, maka dari itu kebebasan berasal dari durasi. Di mana hakikat dari kebebasan kita itu ya kesadaran kita akan durasi tadi. Durasi itu spontan gini. Kebebasan kita itu kan berasal dari dalam, bukan dari luar. Untuk itu, agar kita merasa bebas, ya kita harus memahami durasi itu. Kita harus punya kesadaran akan diri kita sendiri. Itu paling teman-teman. Baik teman-teman, di sini ada saya, Irfan Hidayat atau biasa Ervan 1140 akan menjelaskan atau melanjutkan penjelasan dari Zeki Diori tadi, dan sekarang kita akan beralih ke materi ingatan dan memori. Menurut Henry Bergson, hidup harus dihayati secara personal dan bebas dengan mengendalikan intuisi. Intuisi bekerja lewat dialog antara ingatan dan persepsi. Saat kita melihat segelas teh, kita tidak hanya melihatnya, tapi juga mengingat rasanya dan pengalaman kita sebelumnya. Tapi semua itu tidak berarti jika tidak kita hayati. Empirisme memberi persepsi, rasionalisme memberi penjelasan, tapi intuisi, ia memberi pengalaman batin yang utuh. Kita baru tahu hakikat teh ketika kita meminumnya, menikmatinya lalu sadar, ini nikmat sekali. Disitulah hidup berbicara. Hidup bukan sekadar tahu, tapi menghayati dan mungkin disitulah letak maknanya. Terima kasih sudah mendengarkan, semoga ini bisa jadi pengingat kecil di tengah rutinitasmu. Jangan lupa untuk terus menyeduh makna bukan sekadar teh. Sampai jumpa di materi selanjutnya.